Oke, baik, shalom semua. Kemarin hari Minggu di New Zealand, Australia, mereka menetapkan sebagai Father's Day. Mungkin Jeffrey udah telepon pasti untuk memberikan untuk honor him gitu ya, untuk hormati papa. Saya beberapa tahun yang lalu saat saya ada di New Zealand, di London pernah terjadi satu riot ya, riot, France riot. Jadi Kerusuhan. Pertama kali kerusuhan. Pertama kali dilakukan oleh banyak anak muda dan sporadis di mana-mana. Saya ingat waktu itu ada berita dari Perdana Menterinya Cameron masih, dia sampai dari liburan dia pulang ke London dan dia sampaikan, dan saya ingat sekali dia bilang salah satu sebab dari kerusuhan anak-anak muda di mana-mana di kota London ini adalah karena yang dia katakan the fatherless generation, anak-anak muda yang bertumbuh tanpa sosok seorang papa. Saya percaya sungguh tentang hal ini, karena dunia saat ini ada salah satu yang bersaksi di antara kita. Waktu pekerjaan yang lalu begitu sibuk sampai sulit membagi waktu dengan keluarga. Karena memang di dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan yang begitu ketat, sehingga kehadiran papa itu menjadi tantangan yang luar biasa untuk bisa sama-sama anaknya. Nah, kita semua bersyukur dalam komunitas kita kalau kita diingatkan bahwa sebagai seorang papa, kita punya tanggung jawab bukan hanya memberikan nafkah, bukan hanya memberikan berkat jasmani untuk anak-anak kita, tapi juga kerohanian mereka, sosok kita sebagai seorang papa kepada anak-anak kita. Saya ingin membagikan lanjutan dari yang lalu, dari minggu lalu. Kalau saudara ingat minggu lalu, saya bicara juga soal tentang the beloved, tentang kita semua adalah anak-anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Udah keluar gambar belum, Franz? Sudah. Oke. Minggu lalu saya bicara dunia sekitar kita menyerang kita dari segala arah tentang siapa diri kita. Ya, biasa diri kita itu untuk kita sendiri. Kita menilai siapa saya karena apa yang saya lakukan, by doing things, dengan cara saya lakukan sesuatu. Kalau saya sukses, hati saya seperti di gunung yang tinggi. Tapi kalau saya gagal, saya ada di lembah yang kelam dan lain-lain. Dan saya terganggu sekali dengan hal ini. Juga dengan apa yang orang katakan terhadap saya. Yang ketiga, apa yang saya miliki. Nah, 3 hal ini dunia terus bombardir kita. Saudara yang kekasih, minggu lalu saya bicara soal juga bagaimana bahkan papa kita, papa dunia kita, atau orang-orang otoritas yang ada di atas kita itu seringkali juga menyakitkan, sehingga kita tidak bebas di dalam hidup rohani kita menjadi kerdil. Karena apa? Karena sakit masa lalu, karena luka masa lalu kita. Orang-orang yang minggu lalu saya sudah ceritakan. Saudara kekasih, saya berharap sungguh-sungguh apa yang saya berikan ini bukan hanya sekedar, karena banyak saudara yang sudah tahu, tapi ini harus dilakukan sungguh-sungguh hari lepas hari di dalam doa. Sampai hari ini saya percaya untuk diri saya sendiri, saya tetap terus lakukan. Karena tanpa sungguh-sungguh kita bersandar seperti fondasi, bahwa saya sungguh dikasih tanpa harus saya lakukan apapun, tanpa orang lain katakan apapun, tanpa apapun yang saya miliki, saya sungguh dikasih oleh Bapa di surga. Saudara, sekali lagi, Yesus mati untuk kita itu tanda bahwa saya sungguh dikasih. Kalau dia bisa memberikan anaknya yang tunggal. Nah, malam ini, sama minggu depan, itu saya bagi 2 ya nanti ya, bahwa kita akan bicara bagaimana gambaran Bapa yang sempurna yang Yesus katakan.
ternyata Yesus sungguh-sungguh, bahkan saya percaya juga sebagai sebagai tujuan utama Yesus yang menyelamatkan kita semua adalah Dia ingin perkenalkan kita dengan Bapa di surga yang sempurna. Nah, sekali kalau kita tidak menyadari kerapuhan atau the brokenness, ya, kerapuhan saya karena masa lalu, karena orang tua kita, atau siapapun orang yang ada di otoritas, bahkan pastor-pastor mungkin yang menyakiti. Kalau kita tidak menyadari dan tidak sungguh serahkan pada Tuhan Yesus, sudah nanti kita kerdil, ya, kita nggak bisa bertumbuh di dalam rohani kita, ya. Oleh karena itu sekali lagi tadi saya katakan, kalau kita di dalam fondasi, saya mengerti sekali bahwa saya dikasih, no matter what, apapun yang terjadi dalam hidup saya dikasihi oleh Dia. Ya, tentu setelah saya dikasih, tentu saya bisa melakukan apa kehendak Tuhan dengan melayani dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semua itu karena saya tahu saya dikasihi. Lalu orang lain katakan, kalau orang lain katakan positif, negatif, kalau positif saya bersyukur, kalau negatif saya tidak akan goyah karena saya tahu saya dikasihi oleh Bapa di surga. Kalau saya kehilangan apa yang saya miliki secara jasmani, saya tidak goyah karena saya tahu I'm loved. Saya dikasihi oleh Dia. Malam ini saya ingin, tentu saudara ingat, saudara tahu persis apa yang saya ingin baca. Ya, tapi mari kita pelan-pelan berjalan sama-sama. Ya. Kita berjalan sama-sama apa yang Yesus ingin katakan. Dalam Lukas 15 itu ada 3 perumpamaan yang saya katakan minggu lalu. Ya. Nah, sekarang hari ini saya ingin coba bicara tentang the prodigal son, anak yang hilang. Yesus katakan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang Farisi, orang pemungut cukai, orang-orang berdosa. Yesus katakan perumpamaan ini. Ada seorang punya 2 anak laki-laki, kata yang bungsu pada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Saudara lihat, negeri yang jauh. Anak ini tidak mau lihat papanya. Dia tidak mau ada dekat papanya. Saudara lihat, anak ini punya persepsi yang salah, punya pandangan yang salah. Siapa papanya untuk dia? Kita tahu dari perikop ini bahwa Bapa yang begitu mengasihi dia. Tapi karena dia punya pandangan yang salah, dia bilang aku tidak mau dekat dengan Bapa, dan dia pergi ke negeri yang jauh, yang tidak bisa dilihat lagi oleh papanya. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Saudara, dan ia pun mulai melarat. Apa yang Yesus ingin katakan di sini? Yesus ingin menggambarkan bahwa ini, ya, banyak kita berfokus kepada anak yang hilang. Saya percaya Yesus ingin kita fokus kepada hatinya, hati Bapa. Nah, Yesus ingin, maka kita berjalan pelan-pelan malam ini dan mulai juga dengan Senin depan. Coba kita jalan pelan-pelan. Apa yang Yesus ingin katakan kepada kita? Hatinya itu seperti apa? Nah, ini yang kita coba untuk sekali lagi diingatkan. Ya, saudara sudah tahu ini, tapi kita diingatkan. Lalu Yesus melanjutkan, lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu, dan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Sekali lagi, terkutuklah, itu kata rabi-rabi orang Israel kepada murid-muridnya, terkutuklah orang yang menjaga babi, terkutuk. Dia nggak bisa, dia seperti teman-teman kita yang Islam, makan babi nggak boleh, jaga babi terkutuk. Lalu ia ingin mengisi. Ya, dia begitu laparnya. Saudara bayangkan, dia punya banyak hal, harta yang diberi bapaknya itu. Kita tahu papanya ini orang yang terpandang, orang kaya, orang yang punya begitu banyak harta. Sebagian sepertiga, itu kan hukum dari bangsa Israel. Sepertiga dibagi anak yang bungsu, dihabiskan semuanya. Sampai dia melarat, nggak bisa makan, sampai makanan babi dia mau. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari, saudara, penting sekali kata, ia menyadari broken, I'm broke. Saya ini rapuh tanpa kasih Bapa. Saya ini rapuh di luar dari Papa kita, rapuh kita. Kita tidak bisa, saudara. Kalau kita tidak sadari keadaan ini, saudara, tidak ada keinginan untuk kembali padanya. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan.
Ini dia resolusinya. Saya akan bangkit. Ini yang dia katakan. Saya ingin lakukan sesuatu. Saya ingin bangkit, pergi kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saya nggak mau jadi anak, tapi jadi kacung Papa aja. I'm happy, saya senang. Maka bangkitlah dia. Sudah lihat ini yang kita tahu tentang metanoia, tentang pertobatan. Dari jalan saya tinggalkan, saya kembali kepada Bapa. Metanoia, pertobatan adalah saya mau tinggalkan apa yang saya lakukan, apa yang saya pikir baik. Saya tidak mau, saya hanya mau lari kepada Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Maka bangkitlah ia, pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu yang tebal-tebal ini yang kita mau bahas pelan-pelan, ya. Masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya belum hitamin tuh. Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dia, dan mencium dia. Saudara, cium dia dan merangkul dia nanti kita bahas juga, ya, pelan-pelan, ya. Oke. Kata anaknya kepada Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayahnya berkata, tidak ada satu kata pun yang mengutuk anaknya. Tidak ada. Bapaknya langsung katakan kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saya tidak bicara tentang sulung, tapi yang saya ingin bicarakan hari ini adalah bagaimana Yesus ingin kita mengerti sungguh-sungguh siapa Bapa bagi kita. Ya. Yang pertama saya ingin bahas tentu Bapa yang Yesus menyatakan di dalam perikop ini, Bapa yang sangat sabar. Ya. Coba ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, Pak bilang, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Tapi dalam bahasa Inggris ada salah satu translation yang katakan, I want my share of your estate now. Instead of waiting until you die. Saudara, kata-kata ini, kata-kata yang sangat menyakitkan, apalagi dalam hukum Yahudi dan 2000 tahun yang lalu. Sampai hari ini di dalam kebudayaan Yahudi, tidak mungkin seorang anak minta harta kepada papanya sebelum papanya meninggal. Ini ada sesuatu yang sangat menyakitkan, skandal yang besar sekali. Khusus ya, bukan hanya untuk orang Yahudi ya, tetapi khususnya orang Yahudi yang sangat menghormati papa mamanya. Ingat, perintah yang pertama yang Tuhan beri pada orang Yahudi setelah semua hormati Tuhan Allahmu adalah hormati bapa dan ibumu. Tetapi jelas Yesus mengungkapkan di sini, anak ini menyakitkan sekali, skandal, ya, sesuatu yang besar terjadi. Bukan hanya oke, papanya kasih aja dan dia pergi, bukan hanya itu, tapi begitu menyakitkan. Bukan hanya untuk keluarga ini, tapi untuk kampungnya, ya, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, jadi saya katakan, kenapa saya katakan sabar? Ya, karena anak ini begitu kurang ajar. Dengan kata lain dia katakan, I cannot wait until you are dead. Aku nggak bisa tunggu papa mati, nggak bisa. Saya mau sekarang harta itu. Tindakan anak ini seolah-olah papanya, engkau sudah mati, Papa. I don't care about you. Aku nggak peduli tentang engkau. Papa nggak pernah ada dalam hidup saya. Itu yang anaknya katakan. Nah, saudara yang kekasih, saya karena yang banyak dari kita di sini yang sudah punya anak, kita mengerti betapa sakitnya hati kita. Ya, pada saat hanya baca dari apa yang Yesus katakan, bukankah ini hal yang menyakitkan? Sekali lagi, khususnya bagi adat, bagi hukum orang Yahudi dan 2000 tahun yang lalu. Dan lagi, coba bayangkan, anak sulung tidak bertindak apapun saat anak bungsu ini ingin pergi dan menghabiskan harta papanya. Diam. Sakit lagi papanya. Sudah lihat ya, dia tidak ada yang menunjang, tidak ada yang menghibur papanya, tidak ada yang menolong dalam hal ini. Ya.
Nah, saudara yang kekasih, tadi yang saya katakan, Papa ini sangat sabar. Setelah dibombardir dengan kata-kata yang jahat, dengan tindakan-tindakan yang jahat dari si bungsu, kesabaran untuk saya dan apa yang Yesus ingin perlihatkan di dalam perikop ini adalah, saya rasa seperti ini ya, keberanian, the courage gitu ya, keberanian yang ada di dalam hati Papa saat alami kesengsaraan dan kemampuan untuk bertahan di dalam kesengsaraan, tekanan hidup, kesulitan, penolakan. Dia dihina oleh anak bungsunya sendiri. Page itu baran itu dalam bahasa Latinnya patiens. Kalau saudara ingat ini mungkin dari bahasa Belanda ini pasien itu yang di rumah sakit itu, yang suffering. Ya, saya rasa itu dari situ tuh ya. Pasien yang kita tahu, orang yang sakit, orang yang mengalami penderitaan. Ya. Dan sekali lagi kesanggupan dari si Bapak untuk menghadapi kesengsaraan yang berkepanjangan. Saya bilang kepanjangan kenapa, nanti kita jelaskan ya. Jelas sekali si Bapak ini sabar terhadap anak bungsunya walaupun dihina, dihajar, ditolak dan berkepanjangan. Ya, saya katakan hati Papa yang sakit, ya, disakiti oleh si bungsu, ditolak oleh anak yang dikasihi, ditolak. Ya. Tidak peduli apakah engkau hidup atau mati, aku menolak engkau. Yesus ingin menggambarkan apa yang saya lakukan ini terus-menerus yang saya lakukan terhadap Bapa di surga. Saya menolak dia, saya menyakiti hati dia dengan dosa-dosa saya. Saudara, kalau kita tidak menyadari itu, saudara, kita pertobatan yang sesungguhnya nanti akan menjadi kesulitan bagi kita. Yesus menggambarkan tentang Bapaknya, bagaimana saya berelasi dengan Bapa, dengan semua dosa-dosa saya, dengan apa yang saya katakan, I don't want you, saya nggak mau engkau Bapa. Dan juga bagaimana Bapa berelasi dengan saya. Ya, saya tulis di bawah sini ya, saya nggak mau engkau Papa, yang saya mau adalah duit kamu. Itu kan kira-kira seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi sangat menyakitkan. Santo Petrus mengatakan seperti ini. Kenapa Allah itu sabar? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Allah itu sabar terhadap kamu, terhadap saya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kenapa dia sabar? Dia tidak menghendaki ada yang binasa. Nah, yang nggak sabar kita terhadap sisters and brothers, dengan bahkan orang tua, anak-anak, siapapun, kita yang nggak sabar. Tetapi Allah sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Itu tuh kerinduan hati Bapa. Kenapa dia sabar? Dia bisa lakukan apapun di dalam hidup kita. Amin. Apapun. Tapi dia ingin, dia sabar karena dia ingin tiap hari saya kembali dan bertobat terhadap dia. Oke? Di dalam bahasa Living Bible yang saya dapat ini, dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan, even when we are too weak, kita begitu lemah, to have any faith left, sampai nggak punya iman lagi. He remains faithful. Dia tetap setia to us and will help us. For he cannot disown us. Dia nggak bisa menolak kita. Who are part of himself. Kita ini semua bagian dari dia. Dia nggak bisa menolak kita. Bukan hanya kita, semua umat manusia. Oleh karena itu kenapa? Berita tentang pertobatan ini harus diberitakan kemana-mana. Baik orang Katolik, orang Kristen, orang Islam, itu semua. Supaya mereka mengerti bahwa Allah mengasihi mereka, Bapa mengasihi mereka. They are part. Mereka ini semua adalah bagian, image dari Tuhan. And He will always carry out His promises to us. Oke, Santo Paulus juga katakan, maukah engkau, dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan dia, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sekali lagi, Tuhan ingin ada pertobatan. Kenapa dia sabar? Karena dia ingin kita semua bertobat.
patient, sabar. Saya tulis di sini, sikap seseorang yang tidak pernah menyerah, tidak pernah menyerah, walaupun disakit, dihina, dipojokkan, ya, dia terus sampai nanti dia melihat buahnya. Seseorang yang mampu untuk membalas terhadap kelakuan seorang, tapi memilih untuk tidak melakukan pembalasan. Saudara, itu kesabaran yang Allah tunjukkan terhadap saudara, dan dia ingin juga kita berbuah kesabaran itu. Nggak gampang. Saya bisa membalas, tapi saya nggak mau. Saya mau punya hati Bapa di surga. Khususnya terhadap anak-anak yang mulai berontak, yang mulai lakukan ini dan itu. Saya nggak tahu anak saudara, banyak ya dari kita ya yang sudah punya. Tapi saya tahu persis. Ada waktunya anak-anak pada saat dia bertumbuh teenagers ya, dia teenagers itu dia mulai berontak dan lain-lain. Apakah kita sabar terhadap mereka? Oke. Sekarang hal lain yang saya juga ingin sebelum saya masuk ke hal yang kedua, saya ingat cerita Bo Sanchez. Waktu di dalam bukunya, apa itu judul bukunya? Your past doesn't define your future, kalau nggak salah. Ya, Bo Sanchez pernah tulis, karena ini kesaksian hidupnya. Dia bilang, dia umur 5 tahun atau 6 tahun begitu ya, dia waktu itu, karena dia hidup di Manila, di ibu kota, jadi ada sepupunya dari provinsi yang lain, kuliah di Manila, jadi dia, karena dia laki-laki satu-satunya, dia semua perempuan keluarganya. Lalu sepupu laki-laki ini tidur sama dia dan main sama dia dan lain. Satu saat sepupunya mulai abuse, secara seksual abuse kepada dia. Dia dibuka celananya, dikasih gambar-gambar porno sampai dia nggak 5, 6 atau 6, 7 tahun ya, saya nggak tahu. Tapi dia nggak ngerti hal-hal itu. Tapi dia ingat dia di abuse dan dia di threat ya. Kamu nggak boleh ngomong sama papa mama, kalau nggak nanti dibunuh. Ya, dia tidak pernah omong hal ini. Sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi dia alami di dalam pertumbuhannya, di dalam masa remaja, yang di abuse itu seringkali mereka terikat ya. Kita terikat terhadap terikat terhadap masalah seksual atau menolak masalah seksual. Nah, dia yang terikat begitu terikat dengan pornografi, dengan masturbasi. Tapi saat dia mengalami Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia tidak hanya begitu aja sembuh. Dia mengalami pergumulan terhadap dosa keterikatan itu. Sampai umur 13-14 tahun ya, dia mengalami Tuhan. Dan saya ingat cerita itu ya, mungkin ada yang lebih ingat dari saya, tapi pernah waktu dia umur 13-14 tahun di dalam persekutuan dia yang paling kecil, mereka ada outreach, mereka ada pelayanan keluar kota. Dan dia karena paling kecil dia tidur sama ketua persekutuan itu. Nah, malam itu dia ingat dia ditindih oleh wajah yang besar sekali, dia bilang, dan ternyata yang menindih dia malam itu adalah ketua persekutuan doa itu. Ya, dan dia mengalami sexual abuse kembali yang kedua kali. Dia capek malam itu, dia tertidur, tapi saat dia bangun, dia dengar puji-pujian sudah di luar. Yang mimpin doa, dia tahu persis yang adalah ketua persekutuan doa itu. Dan dia sakit sekali. Nah, saudara yang kekasih, dia mengalami pergumulan itu terus sampai lebih dari 10 tahun, saya pikir. Lebih. Dan sampai satu saat, orang-orang yang ada di sel grupnya kasih dia satu buku. Dan dalam buku itu, ada satu cerita ya, yang dia bilang buku ini yang memacu dia untuk sungguh-sungguh datang pada Tuhan dan mohon kesembuhannya. Dia berdoa tentu untuk kesembuhan, tapi dia jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Dalam buku itu ditulis ada seorang perempuan yang stres, depresi, masuk rumah sakit, dan akhirnya setelah berbulan-bulan di rumah sakit itu, bahkan bertahun-tahun, dokter give up, nggak bisa lagi sembuh. Dan perempuannya ditaruh di dalam sel, ya, ditutup pintu karena perempuan ini bisa menyerang, ya. Jadi tidak boleh ketemu siapapun. Nah, saudaraku yang kekasih, kita yang pernah baca buku ini tahu ada seorang janitor yang office boy yang tukang bersih-bersih, yang setiap hari melihat perempuan ini dari pintu dan merasa kasihan, timbul belas kasih. Setelah dia beres-beres ngepel, dia selalu tinggalkan semua sebelum dia pulang, dia buka
ruangan si wanita ini dan dia duduk sebelahnya. Dia cuma seorang office boy, dia nggak ngerti apa-apa. Hanya dia duduk, tunggu, sabar tunggu. Nah, saudara yang kasih, kita tahu persis ya, dalam cerita ini si Bo membaca, si Jenny, si office boy ini tunggu tiap hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saya lupa beberapa bulan. Perempuan ini udah nggak bisa ngomong karena udah gila, udah nggak bisa disembuhin. Tapi waktu dia duduk satu malam, dia dengar perempuan ini bilang di depan hujan, "It's raining." Saudara, dia kaget sekali karena nggak pernah ngomong nih orang. Udah bertahun-tahun di dalam sel ini nggak bisa ngomong udah. Tapi akhirnya karena kesabaran dia, akhirnya perempuan ini pelan-pelan sembuh karena kasih yang sabar tadi, yang tunggu. Saudara, si Bo Sanchez katakan dalam cerita itu, dia tutup buku itu, dia menangis, dia katakan, seperti Tuhan Yesus tunggu saya. Seperti Tuhan Yesus sabar di samping saya. Tuhan Yesus sabar supaya saya terus disembuhkan. Saya bisa disembuhkan dan bertobat dari dosa-dosa saya. Saudara, saya percaya dari cerita Bo ini, saya merasakan bahwa ini Papa kita di surga. Dia sabar karena dia ingin semua kita terus bertobat. Bertobat lagi, bertobat lagi. Dan dia ingin semua kita kembali pada dia. Hal yang kedua yang saya ingin bicara adalah soal menunggu. Ya. Pada saat anaknya katakan, ini resolusinya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepada Bapakku, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak, aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai seorang upahan Bapak. Nah, setelah dia katakan resolusi ini, coba apa yang terjadi? Maka bangkitlah ia pergi kepada Bapaknya. Dan ketika ia masih jauh, Alkitab katakan, Yesus katakan, ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya, berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia. Teman-teman, saudaraku yang kekasih, sekali lagi anak ini sudah habis semua-muanya. Tapi coba lihat, papanya menunggu. Kalau nggak menunggu di luar rumah, enak-enak di dalam rumah, dia nggak akan pernah tahu kapan anaknya kembali. Ya atau tidak? Karena pada saat anaknya masih jauh, papanya sudah melihat, artinya dia melihat terus, dia tunggu hari lepas hari. Nah, apa yang saya ingin katakan di sini? Bapak terus menunggu dalam waktu yang lama. Kenapa waktu yang lama? Dia sudah habiskan semua hartanya. Sampai bencana sudah datang ke negeri itu. Dengan kata lain, Yesus Bapak tunggu dengan waktu yang cukup lama. Alkitab tidak tulis berapa lama. Tapi cukup untuk anak ini menghabiskan semua hartanya. Tapi terus ditunggu. Kita nggak tahu berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Alkitab tidak menulis. Tapi yang saya tahu, yang sering kali saya bayangkan bagaimana Bapak ini menunggu. Saudara ingat, cerita ini adalah skandal bagi adat orang Yahudi. Saat papanya tunggu di luar rumah, di luar pagar bahkan. Menunggu begitu panas mungkin matahari. Dia harus kerutkan kening, kapan anaknya pulang. Kapan anaknya pulang. Ya. Kita nggak tahu juga berapa malam dia harus tunggu dengan obor di tangannya mungkin. Kapan anaknya pulang, kapan anaknya pulang. Kita nggak tahu, Alkitab tidak menulis. Berapa banyak penghinaan dari orang-orang tetangga-tetangga dari si papa ini. Alkitab tidak tulis. Pasti ada orang yang menghina. Karena skandal bagi anak yang papanya belum mati, udah minta harta dan pergi. Saudara kekasih, begitu banyak hal yang dialami Bapa. Yesus ingin katakan, this is our Father who loves us. Ini Papa kita yang sangat mengasihi kita semua. Saudara yang kekasih, saya juga ini ada yang tulis tentang apa itu namanya, poem ya, bersyair tentang the mother of the prodigal son, mamanya mungkin. Ada mamanya yang Alkitab nggak ceritakan. Where is the mother of the prodigal son? On that day so long ago, what were her thoughts? Apa yang mamanya pikirkan? Apa yang ditakutkan oleh mamanya? Pada saat dia melihat anaknya ini pergi, keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya. How many times in the dark of night? Berapa lama kita nggak tahu ya, the dark of night, pada saat malam.
Apakah ada air mata ya yang dia nangis pasti tentang anaknya. Did she get out of bed and fall on her knees just to pray that her boy was safe? How were the days when she did not know, was he alive? Was he warm? Was he well? Who were his friends? Where did he sleep? Was there anyone that she could tell? Ya, mamanya merasakan ini, ya, kehilangan anaknya. But on that day she looked down on the road, and she had looked since her son went away. Did love unspeakable flood her soul? Did she cry? What did she say? Sekali lagi, ini ada orang yang membayangkan, ada seorang mama dari si anak yang bungsu ini. I think when the father has welcomed their son, and the boy has greeted his brother, that servant made a path for him to enter the door, and the waiting arms of his mother. Saya suka dengan poem ini, kenapa? Karena Allah kan bukan hanya Allah yang perkasa, tapi Alkitab juga menulis Allah itu punya femininity. Mana ada ibu yang lupakan anaknya? Kalau ada ibu, aku tidak, aku gambar engkau. Aku yang menggendong, itu feminitas dari Tuhan kan. Nah, saudara kasih, saya rasa sekali lagi ketika masih jauh ayahnya melihat anaknya pulang, anaknya kehilangan segalanya. Saudara bayangkan, dia sudah kehilangan semuanya, hartanya, harga dirinya. Dia orang yang terkutuk, tapi dia tidak pernah kehilangan papanya, kehilangan kasih dari papanya. Saudara yang kekasih ini yang coba saudara bayangkan, setiap kali kita down, setiap kita berdosa, setiap kali kita rasa tidak dikasihi, tidak dihormati, diomongin orang atau apapun, go back, ya, kembali kepada kasih ini. Kasih yang selalu menanti, kasih yang selalu there to wait for us. Saya juga pernah tunggu anak saya untuk kembali kepada kasih Tuhan. Waktu saya datang sampai di New Zealand, Ryan, anak saya yang paling besar, Ryan tentu dia nggak senang dibawa ke New Zealand karena dia banyak teman di Jakarta. Dia rasa saya bisa mencukupi dia secara jasmani dan lain-lain. Ya. Dia bergaul di sana dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Sampai satu saat dia minum, ya, di bar dan lain-lain. Tapi yang saya bersyukur dia mau cerita sama saya, ya, pergumulan dia. Saudara yang kekasih, saudara nggak pernah bisa rasa kalau anak saudara tidak pernah keluar dari Tuhan. The agony of waiting, ya, sakitnya saat kita menunggu anak-anak pulang. Saya rasa saat saya berdosa itu yang Bapak alami. Cepat kembali. Itu yang saya rasa yang Tuhan inginkan, apa yang kita semua juga alami. Saya skip ini ya. Bangsa Israel pun pernah dikatakan oleh Yahweh sebagai Bapa. Ya. Anak kesayangannya, Efraim itu Israel, kan anaknya, seperti kita semua. Anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik, tak putus-putusnya aku terkenang padanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, waktu anaknya ini keluar, pergi ke dalam pembuangan ke Babylon. Ya. Coba lihat, Tuhan katakan, dirikan rambu-rambu jalan, pasang bagimu tanda-tanda jalan, perhatikan jalan raya baik-baik. Yakni jalan yang telah kau tempuh, kembali, go back to me, ya, kembali, hai anak darah Israel, kembalilah ke kota ini. Saya akan akhiri dengan beberapa hal ini. Dalam Galatia juga dikatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Sekali lagi, genap waktunya. Saya tidak tahu the agony, ya, apa yang Tuhan alami saat dia menunggu kita. Saat dia ingin mengutus anaknya ribuan tahun sampai waktunya untuk Tuhan yang terbaik, dia kirim anaknya. Ada waktu. Tuhan tidak terbatas dengan waktu. Tapi saat dia kirim, dia menjadikan kita yang terbatas dengan waktu. Dia kirim juga anaknya yang tunggal. Nah, saat dia utus anak yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat,
Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk terhadap hukum Taurat, supaya kita semua jadi anaknya. Saudara yang kasih, mari saya mungkin hanya 3 menit video short video ini, tapi saya seringkali refleksi dari apa yang Tuhan ingin ungkapkan. Semua kesabaran Allah. Allah menunggu kita pulang. Semua itu karena kasih. Saya coba untuk share video ini. Kalau saudara yang ada mau untuk refleksi ayat-ayatnya, nanti saya bisa kasih di email. Saya nggak tahu gimana saya nanti. Ya, short video mungkin hanya 3 menit. 6 menit, sorry ya. Ini tentang bagaimana ungkapan kasih Bapa di dalam seluruh Alkitab. Ya. Bisa lihat nggak video ini? Franz? Belum ada kok. Oh, gimana ini? Tunggu. Ada nggak, Di? Belum. Waktu itu gimana ya? Ini bisa ya? Bisa nggak, Di? Belum kok. Kok ketika pencet share screen, pilih yang video itu kok. Udah. Saya klik 2 kali ya. Oh. Belum muncul kok. Udah, Di? Belum. Baliknya ke sini lagi, Di. Coba ya sekali lagi, kalau nggak bisa udah. Bisa, Di? Nggak muncul kok. Kok Ya. nyalain share screen dulu, baru nyalain itunya videonya. Share screen dulu. Ya udah ada. Share screen dulu, baru nyalain videonya. Nyalain videonya sekarang. Ya. Udah. Ya. Udah. Oke. Nggak ada suaranya kok. Kok nggak bisa ada suara ya? Ada kok, ada suaranya kok. Ada kok. Ada. Ada. Oke.
Kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjut yang mau doa syafaat ya. Bapa, kami bersyukur sekali lagi malam ini Kau kumpulkan kami semua sebagai anak-anak-Mu. Kami ingin bersyukur sekali lagi atas kasih-Mu, atas cinta-Mu. Dan siapa kami karena kasih dan cinta-Mu itu Tuhan kami ada. Bapak yang baik, kami berdoa bagi kami semua Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu, yang mendengarkan janji-janji-Mu, yang mendengarkan kembali Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami. Biar malam hari ini, saat kami beristirahat malam ini, kami semua ada di dalam rahim-Mu, ada di dalam kasih-Mu, ada di dalam naungan cinta-Mu. Bapak sekali kami bersyukur bahwa kami yang berdosa, Engkau tidak pernah tidak sabar terhadap kami. Engkau selalu menunggu kami untuk kembali padamu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih untuk Tuhan Yesus Putra-Mu, dan biar malam hari ini sekali lagi kami sebagai anak-anak-Mu boleh mengalami satu pembaharuan di dalam hati kami. Tuhan tolong kami, biarkan kami dicintai, dikasihi oleh Engkau. Biarkan kami untuk membuka hati kami lebar-lebar malam ini. Dikasih, dicintai oleh kasih-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk cinta-Mu.